masih menantikan kick off babak kedua Mitra Sepak Bola. Dan inilah dia Mitra Sepak Bola kick off babak kedua. Sebuah laga dan partai yang cukup seru antara tuan rumah Persija Jakarta melawan PSPS Pekanbaru. Di mana tadi kita saksikan bersama-sama Mitra Sepak Bola sepanjang babak pertama. PSPS sempat mengurung pertahanan dari Persija Jakarta, namun akhirnya Persija dapat keluar dari tekanan pemain-pemain PSPS Pekanbaru. Kembali kali ini Persija Jakarta mencoba mengambil inisiatif menyerang. Jeffrey Rizky masih dipercaya untuk bergerak di sektor sayap sebelah kiri. Mumin Aliasa. Iya, belum ada perubahan tentunya dari kubu Persija. Kita lihat Iwan Setiawan tadinya akan memasukkan Johan Juansa, namun menunda sementara. Oh, kembali kali ini sebuah serangan dari Persija Jakarta. Kembali Jeffrey Rizky. Park Hyun-min juga dinilai masih aman, Bung, sepanjang babak pertama tadi oleh Coach Iwan dan masih dipercaya untuk bisa bermain di babak kedua ini. Iya, namun perlu menjadi catatan bahwa kemenangan 1-0 adalah belum aman bagi kubu Persija. Masih ada 45 menit babak kedua. Saya rasa masih cukup waktu bagi Persija Jakarta untuk bisa mengembangkan permainannya. Betul. Namun yang pertama yang harus dilakukan adalah berusaha memenangkan lapangan tengah karena ya, setuju. Kita tahu bahwa dapur sebuah serangan adalah lini kedua dan PSPS sejauh ini masih menguasai permainan. Berikan instruksi kiper Amin Syarifuddin tadi. Ismet Sofyan yang sepanjang babak pertama belum perlihatkan determinasinya untuk klub kesayangan dia. Persija Jakarta sudah bersiap-siap juga di sana, ada Anindito. Saksikan Ismet Sofyan. Ya, inilah dia yang menjadi unggulan dari Ismet dalam mengambil atau menjadi eksekutor bola-bola mati ya. Betul, saya setuju karena selama ini Ismet adalah salah satu eksekutor Persija. Richan tadi dapat motong bola dari Ismet. Ya, sebuah tangkapan yang cukup baik dilakukan oleh Jagang Amin Syarifuddin. Ya, saya rasa dengan tidak hadirnya Pedro Javier sedikit mengurangi daya dobrak Persija Jakarta khususnya untuk bisa menjadi algojo bola-bola atas ya. Betul, dan hal ini diaminin oleh pelatih Mundari Karya. Ya. Itu sebuah keuntungan sendiri bagi PSPS tentu saja. Jimmy Joel tadi, pemain yang berkali-kali melakukan overlapping membantu serangan dari PSPS. Bettino Pugliara juga masih dipercaya untuk bisa menjadi daya gedor bagi Persija Jakarta. Ilham kali ini Mitra Sepak Bola. Apa saja Mitra Sepak Bola? Hampir saja tadi kelengahan dari penjaga gawang Gali Sudaryono hampir saja dimanfaatkan oleh Ndiaye Pape lewat sebuah bola saluran dari Ilham tadi, sebuah umpan datar yang cukup gemilang saya rasa. Iya, kali ini kita lihat bahwa masuknya Jibi Wuwungan merubah komposisi lini depan dari PSPS Pekanbaru, memainkan dua striker dan dua sayap mereka. Ilham berpindah posisi ke sektor kanan karena lebih baik memilih sektor kanan karena selalu berhadapan dengan pemain Ismet Sofyan. Park Hyung tadi berikan kepada Jeffrey Rizky, bekerja sama dia berdua. Park Hyung-min, begitu mudahnya bola terlepas dari kaki Park Hyung-min. Saya rasa juga bukan tanpa alasan Coach Iwan Setiawan mempertahankan Park Hyun-min. Kalau bukan dia memiliki sesuatu yang atau sebuah skill yang baik begitu ya. Iya. Wow. Lalu lama menguasai bola tadi Rohit Chan.
Iya, jadi pemain ini juga sebenarnya mempunyai teknik dan skill individu cukup baik, namun perannya belum begitu berarti bagi PSPS pada pertandingan sore hari ini. Kita masih menantikan apakah Juansyah jadi untuk dimainkan. Karena tadi di babak pertama sudah melakukan pemanasan mitra sepak bola. Betul. Pertahanan yang cukup baik diperagakan tadi oleh Simi Jol. Pemain asal Kamerun, Simi Jol. Tentu saja kita masih mengingat mitra sepak bola pada saat musim yang lalu duet Precious dan juga Fabiano Betul. begitu kokoh di lini belakang dari Persija ya. Seperti halnya dulu Bang Yeyen ketika bermain. Ya, banyak nama tentunya muncul pemain-pemain muda baru. Ya. Amrizal. Oh, menarik baju dari Rahmat Afandi tadi. Atau justru sikutan dilakukan oleh Rahmat Afandi mitra sepak bola. Ya, seperti yang dikatakan Bun Yayeng tadi bahwa memang di atas kertas PSPS Pekanbaru memiliki sejumlah pemain berpengalaman dan ada yang sempat dipanggil timnas dan ada yang sempat bergabung juga bersama timnas ya. Betul. Saya Ada rasa, iya, ini 5 menjadi nama, kendala Bu. sendiri. Artinya secara pengalaman pemain-pemain PSPS lebih kenyang pengalaman daripada para beberapa pemain muda yang ada di kubu Persija. Betul. Namun ini sebuah hal yang positif di mana Coach Iwan Setiawan mempercayakan sepenuhnya para pemain muda yang dimiliki oleh skuad Persija Jakarta. Wow. Dijaga begitu ketat oleh Syahrizal tadi. Oh, kali ini Galih Sudaryono sangat cermat mengamati pergerakan bola tadi. Iya, pemain ini juga sempat diisukan pindah ke Sleman, namun di akhir-akhir menjelang Liga Super Indonesia dimulai, dia kembali membela Persija. Oh, maksudnya tadi bola seloring pada Park Hyung Min tidak dapat diterima dengan baik oleh Park. Kembali kali ini sebuah serangan, maksudnya tadi berikan kepada Rohit Chan yang membantu lini depan dari PSPS Pekanbaru. Lo temakan kembali. Ya, saya rasa entah ini apakah sebuah kebiasaan dari seorang Makan Bung, apa dia menyadari memiliki skill itu karena memang acap kali Makan melakukan syuting jarak jauh, Yen. Iya, saya pikir ini sebuah spesialisasi Ya. yang dimiliki. Kita lihat punggawa muda yang ada di bangku cadangan. Oh, Betul. Masih ternyata ada adiksi juga. Johan Yen. Juansa kembali Betul. duduk. Sementara pelatih Iwan Setiawan mengamati bahwa timnya cukup aman. Ya. Sangat baik memang tanggung jawab yang dilakukan oleh Amrizal sebagai kapten, dapat kita saksikan begitu disiplin Amrizal untuk mengawal pergerakan para pemain Persija Jakarta. Selamat Riyadi tadi. M. Ilham masih diberikan kepercayaan penuh oleh Mundari Karya. Trio PSPS. Sebetulnya waktu itu ada satu nama yang cukup baik pada saat ajang IIC, yaitu Octavianus yang sempat juga bermain bersama PSPS. Namun sayang Octavianus tidak jadi menaikkan kontrak bersama PSPS Pekanbaru. Mantan pemain Persija juga yang memiliki skill yang cukup mumpuni. Iya, kendala finansial bagi beberapa tim di ISL tentunya menjadikan sebuah warna tersendiri di kompetisi ini, dan dengan mengambil keputusan berani melakukan rasionalisasi dan mematok harga yang lebih rendah, saya pikir sebuah perjalanan dari sebuah tim di dalam sebuah kompetisi.
selama ini tim-tim selalu dibekali oleh APBD dan saatnya sekarang tim hidup dari kreativitas Betul. manajemen mereka sendiri-sendiri. Lebih mandiri tentunya, Yan. Iya, Rahmat Afandi, saya rasa ada sedikit beban yang dipikul oleh Rahmat Afandi, Yan, karena memang seperti kita ketahui beberapa hari ini seluruh atau hampir seluruh media massa mengekspor Rahmat Afandi, menjadikan trending topiknya di sana. iya. Berharap banyak bagi Afandi bisa menggantikan peran Pedro Javier. Sedikit kehilangan sentuhan tentunya ketika para pemain profesional dia lama tidak bermain secara baik di levelnya. Tentunya Setuju. ketika dia masuk dan baru masuk di pertandingan ketiga, tentunya dia sedikit tertinggal dari rekan-rekannya yang sudah mulai beberapa pertandingan, mulai dari Trofeo, kemudian Betul. Inter Island Cup, dan Betul. 2 pertandingan kandang dan tandang sebelumnya. Ade Suhendra, pemain yang seperti bom dinamit begitu, bersiap dia untuk melesakkan tendangan jarak jauhnya. Dan juga tadi ada Glenn Poloakan yang sempat menciptakan peluang di babak pertama tadi. Saya rasa ini bisa menjadi strategi bagi PSPS Pekanbaru untuk bisa menyerang secara tiba-tiba. Kali Amriza berikan kepada Yane Pape tadi. Ibi Wuwungan kali ini mitra sepak bola. Coba dikejar oleh Roy Chan. Beradu dia dengan Devri Rizky. Secara keseluruhan di babak kedua ini ya belum ada perubahan yang signifikan ya bagi Betul. Persija. Dan Betul. PSPS juga saya rasa masih menerapkan strategi yang sama. Iya, masih terlalu gampang para pemain PSPS Pekanbaru terutama di sektor kedua sayapnya Ya. mampu melakukan tekanan terhadap Persija. Carizal kali ini menempati posisi yang dulu ditempati oleh Leo. Kembali kali ini sebuah kerjasama yang kurang apik tadi antara Makan dan juga Ndiaye Pape. Ya, membentur tangan kali. Betul. Inilah yang menjadi sorotan dan juga PR dari Mundari Karya yang sempat membuat statement bahwa memang kedua pemain ini harus lebih dilebur lagi untuk bisa menjadi duet maut untuk lini depan PSPS Pekanbaru dengan disokong M. Ilham. Ilham kembali dengan skill yang cukup mumpuni tadi. Oh, maksudnya bola coba dihentikan tadi oleh Glenn Poloakan. Sempat mengikuti seleksi timnas juga ya. Betul. Dan pemain ini cukup punya pengalaman yang cukup baik di liga profesional, terutama di Liga Super Indonesia. Sebuah peluang kali ini. Namun kesigapan dari Gali Sudaryono berhasil mematahkan peluang yang dimiliki oleh Ndiaye Pape. Sangat baik sebetulnya peluang dari Pape tadi. Amin Syarifuddin seolah tidak mau melakukan kesalahan seperti babak pertama tadi. Menunjukkan kelasnya sebagai kiper senior. Ade Suhendra. Berikan pada Glenn tadi. Umpan jauh ke depan berbahaya. Tema akan langsung saja dipotong oleh Fabiano Rosa Beltram. Oh! Benturan keras terjadi mitra sepak bola. Park Hyun Min. Ya, saya rasa pergantian harus dilakukan oleh kubu Persija. Kita saksikan. Oh, itu keras tadi. Si Mijol salah mengantisipasi bola tadi sehingga mengakibatkan benturan yang cukup keras. Diberikan warning mitra sepak bola oleh wasit Ahmad Suparman. Ya, akhirnya Johansa dimasukkan Yen untuk memecah kebuntuan saya rasa. Betul. Johan dimasukkan menggantikan posisi Park Yuming. Artinya
hanya menyisakan Rahmat Afandi di depan. Ya. Dan mungkin akan mendorong Robertino untuk membantu Rahmat Afandi di depan. Dan Anindito tentunya lebih ke depan. Karena memang tidak begitu banyak kontribusi yang diberikan Park Hyun-min sepanjang babak pertama tadi mitra sepak bola. Ismet Sofyan sudah dilakukan. Ya, apabila para pemain Persija ingin melakukan strategi melalui bola-bola udara, saya rasa masih sedikit kalah postur, Bung, dengan para pemain belakang dari PSPS, Bung. Betul. Sana masih ada Amrizal yang memiliki tubuh yang begitu ideal untuk seorang pemain belakang dan juga masih Sebenarnya ada Coach Iwan sudah melakukan antisipasi terhadap ini, Bung. Ya, Dia sudah melakukan latihan bola-bola pendek, terutama untuk di lini depan mereka, karena mereka tahu dan hafal bagaimana mereka mempunyai Rahmat Afandi dan lawannya Joel Simi, kemudian Slamet Riyadi dan Bobby Satria adalah pemain-pemain yang punya postur tinggi. ya memang sebuah kendala penyelesaian akhir menjadi fokus utama juga bagi Coach Mudari Karya, khususnya untuk PSPS Pekanbaru. Memang dapat kita saksikan tadi penyelesaian akhir dari PSPS Pekanbaru memang tidak terlalu baik. Dan Betul. itulah dia yang harus dibenahi oleh Coach Mudari Karya. Kembali kali ini mitra sepak bola, lemparan ke dalam untuk PSPS Pekanbaru. Rohichan begitu rajin untuk membantu lini depan dari PSPS. Sebagai seorang pemain tengah, warga negaraan Nepal dan juga sangat disegani oleh barisan belakang dari lawan-lawan PSPS Pekanbaru. Sudah dilakukan kali ini dan kembali kesigapan Galih Sudaryono berhasil mematahkan peluang PSPS Pekanbaru. Iwan Setiawan dengan materi pemain yang diterapkan oleh Coach Iwan Setiawan, saya rasa skor 1-0 belum bisa memuaskan dahaga Coach Iwan dalam laga sore hari ini. Saya rasa Persija butuh beberapa poin lagi dan skor yang tidak terlalu tipis mitra sepak bola atau skor yang besar. Marzuki kali ini berbahaya mitra sepak bola. Maksudnya tadi berikan bola kepada Johan Juansyah. Sudah mulai perhatian gawang dari Amin Sarifudin. Johan Juansyah, aksi-aksinya. Kanote makan kembali. Umpan jauh maksudnya kepada JB Wuungan. Rizal tadi mencoba memainkan tempo permainan para pemain PSPS Pekanbaru. Ya, kembali terlepas tadi aliran bola yang dimiliki oleh PSPS. Kembali serangan coba dibangun oleh Glenn Polwakan. Tidak terorganisir dengan baik saya rasa ya, serangan-serangan dari PSPS. Ya, sedikit ada perubahan di kubu Persija. Sudah mulai melakukan pressing ketika para pemain PSPS melakukan passing-passing bola pendek di pertahanan Persija, sehingga agak menyulitkan bagi para pemain PSPS untuk bisa leluasa. Hampir saja mitra sepak bola tadi. Peluang dimiliki oleh Amrizal, sang kapten dari PSPS Pekanbaru. Inilah dia keunggulan dari PSPS yang bisa dimanfaatkan, yaitu postur tubuh yang menjulang, Yen. Betul. Postur tubuh yang cukup baik, tentunya PSPS lebih unggul dari bola-bola atas. Beberapa kali kita lihat peluang-peluang dari bola-bola crossing maupun bola corner kick. Dari PSPS Pekanbaru mencoba membangun serangan.
Adeswendra. Amrizal cukup disiplin ya. Ketika once dia melakukan serangan, dia harus kembali ke pos yang dimilikinya. Itu dibentuk tanggung jawab dari seorang kapten. Ya, bermain cukup sabar PSPS Pekanbaru saya lihat, Bung. Setuju? Ya, sebuah trik yang cukup menarik tadi dipertontonkan oleh Amrizal, mitra sepak bola. Hampir saja dikelabui oleh Johan Juansyah. Main muda dimiliki oleh Persija Jakarta. Ya, menambah daya gedor di lini depan. Ya. Saya rasa Adeswendra juga tidak terlalu buruk penampilannya ya sepanjang babak pertama dan kedua ini. Namun pertimbangannya adalah PSPS butuh tenaga segar di lini depan, Bung, untuk bisa minimal menyamakan kedudukan. Ya. Andito Wahyu. Oh, hampir saja tadi mitra sepak bola menggentarkan gawang dari PSPS Pekanbaru. Ya, sebuah spesialisasi dari Anandito. Kaki kirinya kali ini jauh di belakang gawang. Biasanya dia selalu melakukan bola itu jatuh persis di dalam kotak 8 meter atau 6 meter penjaga gawang. Namun memang aksi-aksi dari Anindito tidak terlalu banyak dia lakukan sepanjang babak kedua ini ya. Seolah-olah seperti terisolir begitu. Oh, kembali sebuah kerjasama kali ini sepak bola. Oh! Telat tadi saya rasa Jiwungan. Kembali M. Ilham kali ini. Oh. Ya, cukup berbahaya, Bung. Dua sentuhan di lini depan bahkan sudah masuk ke kotak penalti. Sepak pojok kali ini untuk PSPS Pekanbaru. Oh. Bola coba di heading tadi oleh Indiane Papelatir. Masih belum memenuhi sasaran. Ya, mulai kelihatan gusar Coach MK. Kita masih menunggu apakah strategi yang akan dilakukan oleh Mundari Karya di sisa waktu di babak kedua ini. Masih cukup lama waktu yang dimiliki oleh kedua klub mitra sepak bola. Ya, sekilas memang begitu banyak pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Coach Iwan Setiawan ya. Betul. Untuk Persija Jakarta dalam meramu timnya. Ya, mulai dari kendala teknis dan non teknis tentunya, dan motivasi yang tinggi dari para pemain mudanya tentunya menjadi semangat tersendiri daripada Coach Iwan. Ya, nampaknya Coach Iwan Setiawan juga memberikan instruksi khusus kepada salah satu pemain di bench tadi. Betul. Apakah akan memasukkan Abduh ataukah Rudy Bogel? Ya. Ataukah Delton atau Fareza Agamal di lini kedua? Menarik kita tunggu hadirnya muka darah muda atau pemain-pemain muda yang menjadi harapan Persija dan tentunya sepak bola Indonesia. Rifli Rizky. Oh! Saya tadi Galih Sudaryono berbahaya kali ini mitra sepak bola. Pulang jeli tadi Galih Sudaryono dalam mengantisipasi bola. Sempat sedikit berbenturan dengan main depan dari PSPS Pekanbaru. Ini sentuhan bola pertama dari Rudi Widodo. Betul. Wow. Ya, betul. Bung, seperti prediksi kita Rudy Bogel Setiawan. Tampak dimasukkan menggantikan posisi dari Rifli Rizky tadi. Ya, satu lagi pemain muda Persija, Rudy Bogel Setiawan.
masukkan menggantikan Devri Rizky. Dan Polukan tadi berikan pada Simijol. Ya, dengan dimasukkannya Rudy Bogel, saya rasa skor 1-0 belum memuaskan dahaga dari Iwan Setiawan, Yan. Ya, Iwan berharap ada sektor yang dilihat oleh Iwan cukup bisa memberikan peluang, Ya. terutama di sektor bek kanan dari PSPS Pekanbaru, di mana Rahmat Afandi di babak pertama berhasil mendapatkan hukuman penalti untuk Persija unggul di babak pertama. Dan memang peran Devri Rizky di babak kedua, terutama di menit-menit 50 tadi sudah tidak terlihat jelas, dan sehingga Iwan Setiawan memasukkan Rudy Bogel. Rohichan berikan umpan jauh. Sentuhan kedua dari Rudi Widodo tadi. Dan Polukan. Kembali Rohichan. Oh, sayang sekali mitra sepak bola JB Wungan tadi tidak dapat memaksimalkan umpan yang cukup baik dari Rohichan. Tempel begitu ketat oleh Ismet. Ya, inilah dia, Bung, seperti yang kita soroti dari babak pertama. Situasi-situasi bola-bola mati ini cukup berbahaya saya rasa bagi lini belakang Persija. Pastinya demikian karena secara postur para pemain PSPS cukup tinggi. Ilham begitu sabar, betul sekali seperti yang dikatakan Bung Yeyen tadi. Begitu sabar PSPS Pekanbaru untuk bisa meng-create sebuah peluang-peluang. Sangat sabar para pemain PSPS, kita saksikan. Dengan minimnya pelanggaran juga. Betul. Ya. Dan bola mengalir dari kaki ke kaki. Ya, memang secara kasat mata dan juga secara teknis para pemain PSPS saya rasa berada satu level di atas Persija Jakarta. Iya, namun semangat juang para pemain muda dari Persija pun tidak boleh kita anggap remeh. Itu dia yang menjadi modal utama dari Persija Jakarta, semangat juang para pemain muda yang tidak boleh kita kesampingkan. Kembali Rudi Widodo. Anote makan. Berikan soloran bola tadi masuk kepada Diaye Pape. Ahmad Afandi yang diplot sebagai striker murni. Ya, kali ini harus mencari bola sendiri ke bawah, Bung. Sangat minim. Betul. Memang kontribusi lini kedua terhadap Rahmat Afandi. Saya rasa di pertemuan melawan Sriwijaya nanti Persija harus bisa membuat strategi khusus untuk menambah daya gedor mereka. Wow, Bisa lebih tajam, berbahaya kali ini mitra sepak bola. Yaye Pape tadi dapatkan kesempatan yang belum dapat dimaksimalkan kembali. masuknya GB dan Rudy Wibowo membuat lini depan PSPS sedikit mulai lebih akurat dan tajam. Masih ada satu nama, M. Isnaini. Iya. Ini dia yang musim lalu sempat menjadi top skor bagi PSPS Pekanbaru. Betul. Ada sebuah pelanggaran mitra sepak bola kita saksikan. Ada Johan Juansyah. Sebuah kesempatan kali ini untuk Persija Jakarta. Ya, cukup baik aksi individu, bahkan sebuah umpan crossing tadi dari Rudy. Ya, saya rasa situasi akan berbeda, Bung, apabila Pedro Javier hadir di situ, Bung. Ya, Begitu disayangkan absennya Pedro Javier dalam laga sore hari ini. wow, mengalami gangguan Amar Zuki, Bung. Betul. Sedikit berbenturan tadi dengan kaki dari JB Wulungan.
Nampak para supporter Persija Jakarta yang sudah tidak sabar untuk melihat gol kedua nampaknya, Bung. Betul. Mereka menyerukan seruan-seruan untuk bisa menambah gol lagi dalam laga pada sore hari ini kepada seluruh stakeholder dari Persija Jakarta. Ya, hadirnya The Jack tentunya adalah pemain ke-12 bagi Persija yang selalu tanpa hentinya memberikan dukungan. Masih tersiksa kurang lebih 15 menit lagi. Laga panas antara Persija dan PSPS Pekanbaru pada sore hari ini. Kita masih menyaksikan para pemain Persija Jakarta masih berusaha untuk bisa mengimbangi permainan dari PSPS Pekanbaru. Ben Polukan maksudnya berikan kepada Kano Temakan. Ya. Bola dikuasai oleh para pemain PSPS Pekanbaru. Amrizal tadi. Selamat Riyadi. Rohit Chan. Simijol. Bermain begitu sabar, begitu disiplin. Para pemain PSPS. Ilham kembali. Cukup baik bola dari kaki ke kaki yang diterapkan oleh PSPS Pekanbaru. Dan sebuah kesempatan tadi yang tidak disia-siakan oleh Rudi Widodo. Dengan first time yang masih belum capai targetnya tadi. Makan kali ini berbahaya Rudi Widodo. Dan berbahaya, hampir saja. Kembali sebuah serangan secara tiba-tiba dari PSPS Pekanbaru tadi oleh Ndiaye Papelatir mitra sepak bola. Iya, sebuah kerjasama yang cukup baik tentunya. Crossing yang cukup baik dilakukan oleh Rudi Widodo. Penyelesaian akhir kembali belum maksimal dilakukan oleh para pemain depan PSPS Pekanbaru. Berkali-kali mempunyai peluang namun belum membuahkan hasil. Ahmad Afandi kali ini bekerja sama tadi dengan Johan Juansyah. Ya, terlalu jauh putus serangan Persija. Betul, setuju sekali. Ya. Antara lini depan dengan lini keduanya, bahkan pemain belakangnya. Saat Persija menyerang justru masih ada di barisan pertahanan. Ya. Seolah-olah ada gap yang cukup jauh di situ Betul. kan. Ilham kali ini. Ya, justru peran dari Anin itu tidak begitu terlihat ya di babak kedua ini. Betul. Kan? Dan lebih banyak membantu pertahanan. Iya. Justru Johan Juansa yang lebih didorong ke depan. Betul, lebih dominan tadi peran dari Johan Juansyah. Kali ini Rahmat Afandi, masih Rahmat Afandi. Kotak-katik dia, Rahmat Afandi! Hampir saja mitra sepak bola. Sebuah shooting yang cukup keras dari kaki kanan Rahmat Afandi. Hampir merobek gawang dari Amin Sarifuddin. Kita saksikan dalam tayangan lambat. Ya, sebuah aksi individu. Dribbling kemudian mengambil sudut dekat. Coba dilakukan oleh Rahmat Afandi. Ya, apabila alur serangan terputus seperti tadi, yang saya rasa para pemain depan Persija hanya bisa berharap dari skill-skill individu yang mereka miliki. Ya. Kecepatan individu hanya menjadi salah satu solusi karena tidak adanya support dari lini kedua. Cukup riskan. Betul. Aksi dari Gali Sudaryono, ya. Beberapa kali Gali memang tidak terlalu apik tangkapannya. Iya. Dan Juansa kembali. Marzuki kali ini. Ya, soalnya memang semangat yang tidak putus walaupun lini tengah terputus ya, tapi Betul. semangat mereka, semangat juang anak-anak asuh Iwan Setiawan ini seakan tidak putus. Inilah dia semangat juang para pemuda yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Ilham kali ini. Cukup lowong tadi. Si dari Jibuwungan. Ya, terlalu jauh Persija turun bertahan, masuk ke dalam kotaknya.
ini sangat membahayakan pertahanan berada atau bermain terlalu dalam. Saya rasa memasukkan M. Isna ini juga menjadi pilihan yang tepat ya, untuk Betul. bisa memberikan warna tersendiri di kubu PSPS. Karena melihat serangan-serangan dilakukan oleh PSS begitu berbahaya. Iya, tekanan demi tekanan. Walaupun kedua kubu saling menyerang, namun secara kolektivitas PSPS lebih terlihat jelas. Bermain dari kaki ke kaki. Kali ini keputusan yang begitu tepat dilakukan oleh Gali Sudaryono, mitra sepak bola. Betul. Memotong bola dan reading the game yang cukup baik membuat Gali bisa memotong arus bola tadi. Memang situasi yang cukup sulit didapati oleh Rahmat Afandi, di mana memang inilah dia konsekuensi dari seorang penyerang tunggal. Tanpa suplai bola, kembali di duungan. Begitu cekatan tadi Amar Zuki untuk bisa memotong umpan dari GB. Rudi Setiawan. Rohichan juga begitu rajin ya dalam membantu Betul. serangan dan pertahanan. Angkat topi terhadap aksi Rohichan pada sore hari ini. Temakan. Iya, kalau kita melihat sosok Sohichan, saya melihat sebuah gelandang yang mempunyai tipikal bertahan baik dan menyerang cukup baik, Ya. mobilitas tinggi. Tapi sejauh ini ya, apabila kita melihat aksi dari seorang Kano Temakan, saya rasa di masa yang akan datang dia bisa menjadi pemain yang cukup diincar ya. Betul, dan kita lihat dari beberapa pergerakan yang dilakukan pemain ini akan sangat berbahaya ketika mempunyai tandem yang cukup baik Iya, di iya, depan. setuju. Ya, lihat dia pergerakan dari Kano Temakan memberikan bola-bola yang begitu matang, umpan-umpan yang begitu baik kepada lini depan PSPS Pekanbaru. Tentu saja asupan-asupan umpan yang matang yang dibutuhkan oleh lini depan dari PSPS, namun Betul. memang kendala tandem mungkin ya yang menjadi Iya. masalah bagi Sejauh ini Pape atau Ndiande Pape belum tampil sesuai perform yang diharapkan, ya. dan supply atau playmaker dari PSPS juga lebih banyak bermain individu. Dan kali ini mitra sepak bola Rudi Widodo kembali mencoba peruntungan dari luar kotak penalti. Sangat adil dan merata Kano Temakan dalam membagi-bagi bola di lini tengah khususnya. Ya, dan Lakukan eksplorasi yang cukup baik. merepotkan tentunya lini pertahanan Persija hadirnya Rudi Widodo, kemudian Gibi Wuwungan. Ismet Sofian sudah comeback bersama Persija Jakarta. Masih tersisa sekitar 7 menit lagi mitra sepak bola. Apakah skor ini akan dipertahankan bagi kubu Persija Jakarta? Karena memang poin sempurna sangat dibutuhkan. Bukan hanya oleh Persija namun juga dengan PSPS Pekanbaru. Apalagi setelah laga yang cukup krusial pada sore hari ini, Persija akan bertemu dengan Sriwijaya FC. Wow. Sangat baik tadi si Mijol dalam menjaga para pemain depan dari Persija Jakarta. Kembali kali ini serangan coba dilakukan. Robertino Pugliara, oh terlalu lama menguasai bola tadi Pugliara. Ya. Sebuah pelanggaran jelas terlihat oleh wasit. Terlalu lama mengotak-atik bola Pugliara, dan saya rasa dari laga sebelumnya juga Pugliara belum menunjukkan aksi-aksi seperti yang diinginkan oleh Coach Iwan. Iya. Sebuah hukuman kartu kuning yang pantas karena mencoba mencederai lawan. Ya.
Pape tadi maksudnya berikan kepada Rudi. Rohichan begitu baik dalam mengatur alur serangan dan juga pertahanan. Rudi Setiawan luar biasa, skill individu yang cukup mumpuni dari Rudi Setiawan tadi. Ahmad Afandi masih mencoba melewati barisan belakang dari PSPS Pekanbaru. Ya, masih belum bisa menembus pertahanan yang digalang oleh M. Rizal. Ya. Ya, saya rasa dari segi penguasaan bola masih dikuasai oleh PSPS Pekanbaru ya. Namun sebetulnya faktor apa yang menjadi kebuntuan atau faktor utama apa yang harus menjadi PR bagi Coach Mundari Karya ya? Iya, efektivitas sebuah serangan tentunya harus diakhiri dengan sebuah penyelesaian. Ya. Dan penyelesaian akhir yang tidak sempurna, bahkan tidak tenang dilakukan oleh lini depan dari PSPS Pekanbaru. Kita lihat beberapa kali peluang untuk masuk bahkan berada di depan gawang tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemain depannya. Amrizal kali ini ngasih makan. Glenn tadi maksudnya berikan umpan kepada Ndiane Pape. Ya. Dan kali ini kita lihat justru Persija menumpuk hampir 8 pemainnya di depan kotak penaltinya. Ya, memang situasi cukup genting dialami oleh barisan pertahanan dari Persija Jakarta, di mana para pemain PSPS Pekanbaru seolah-olah tidak kenal lelah untuk bisa membangun serangan, meng-create sebuah peluang dan juga ingin menghasilkan sebuah gol tentu saja. Anindita Wahyu, maksudnya melakukan umpan datar tadi namun tidak disambut dengan baik oleh Rahmat Afandi. Ya, melihat Johan Juansa muncul dari belakang, Anandito hanya memberikan umpan tipis, namun Johan Juansa salah komunikasi. Betul, inilah dia, Ian. Faktor komunikasi juga harus dibenahi oleh lini depan dari Persija Jakarta. Ya, kita tahu bahwa para pemain muda, kemudian hadirnya pemain yang selama ini jarang berlatih tentunya perlu kembali melakukan latihan bersama, sentuhan bersama sehingga mendapatkan kekompakan. Berbahaya kali ini. M. Ilham! Ini dia hal-hal yang saya rasa ditakuti oleh lini belakang dari Persija Jakarta. Ismet Sofyan kali ini mitra sepak bola. Masih sisa waktu 2 menit untuk laga yang cukup panas pada sore hari ini. Ismet Sofyan! Iya, sebuah aksi pertama daripada Ismet Sofyan. Keluar dari pertahanannya bahkan sampai ke depan kotak penalti lawan. Ini harusnya yang diharapkan oleh hadirnya seorang pemain senior sekelas Ismet Sofyan yang berkali-kali pernah melakukan hal ini, bahkan motivasi bagi pemain Persija. Ya, itulah dia sebetulnya atau sebenarnya karakter dari Ismet ya. Ya, Hal-hal seperti itu yang setidaknya ditunggu oleh ribuan pasang mata dari pecinta Persija Jakarta. Namun saya rasa memang itulah tadi satu-satunya serangan Ismet yang menyisir dari sektor sayap tadi. Itulah dia sebetulnya karakteristik yang dimiliki oleh Ismet Sofyan. Namun entah mengapa seolah-olah Ismet belum tune in dalam laga perdananya di ISL pada musim yang baru ini. ya perlu tentunya sentuhan, kemudian jam terbang kembali untuk Ismet dapat menemukan kembali performa terbaiknya. Iya. Mu'min Aliansyah, Roberto Pugliara. Masih ada kesempatan bagi Persija Jakarta untuk bisa unggul lebih banyak. Oh, kali ini lepas dari posisi dan kita saksikan Rahmat Afandi tadi. Sayang sekali mitra sepak bola di detik-detik akhir dari laga atau babak kedua pada big match pada sore hari ini kita saksikan tadi Rahmat Afandi belum mampu maksimalkan peluang yang ada. Ya, sebuah aksi kerjasama yang cukup apik
Robertino terhadap Rahmat Afandi, dan sedikit tidak egois Rahmat Afandi melakukan cutback atau crossing terhadap Anandito yang terlambat untuk masuk menyelesaikan umpan tadi. Ya, Ben Poluakan kali ini kembali anak PSPS Pekanbaru seolah-olah masih memiliki optimistis yang tinggi untuk bisa menyamakan kedudukan minimal. Serangan bertubi-tubi coba dilakukan. Anote makan tadi. Maksud diberikan kepada Ndiane Pape melalui headingnya. Ya, hal yang dilakukan oleh Rahmat Afandi tadi setidaknya bisa berlangsung dari babak pertama sebetulnya, Ian. Iya, tentunya kalau saja tadi Rahmat Afandi sedikit egois karena dia berada 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, mungkin lebih baik tadi Rahmat Afandi melakukan shooting ke gawang. Betul. Atau melakukan aksi individu. Ya, memang sedikit berbeda ya antara naluri seorang gelandang dengan naluri seorang striker murni ya. Betul. Inilah dia sebuah masalah yang sedang menghigapi klub Persija Jakarta. Harus bisa memaksimalkan pemain depan yang ada. Dari Paulus memberikan instruksi kepada anak-anak Persija nampaknya. Iya, cukup tegang, Bung. Iya. Kemenangan 1-0 di detik-detik terakhir babak kedua. Jangan sampai melakukan blunder para pemain belakang dari Persija Jakarta. 1 menit lagi pertandingan tersisa Mitra Sepak Bola. Kembali kali ini makan M. Ilham. Masih M. Ilham. Diblok saja tadi oleh barisan pertahanan dari Persija. Wow. Saya rasa sangat mubazir tadi si Mijol. Tidak dapat memanfaatkan bola liar dengan baik. Ya, Delton Stefano dimasukkan menggantikan Robertino Pugliara. Ya, kembali Coach Iwan Setiawan memberikan jam terbang pada Delton Wohon, sekaligus melakukan teknik killing the time, membunuh waktu di sisa waktu yang. Dan Mitra Sepak Bola, inilah akhir dari drama yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tidak satupun gol tercipta sepanjang babak kedua ini, dan 1-0 unggulan untuk tim tuan rumah Persija Jakarta yang merupakan kemenangan perdananya pada musim pertama ASL 2013 ini. Kami akan segera kembali, namun setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah di Indonesia Super